Ladies and gentlemen, mari semua ikut bergoyang, berdansa bersama, ditemani musik dan fak-fak. Yeeha. Aku kenal semua bukan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan apa belum? Belum. Belum. Kenapa belum sarapan? Sangat pagi. Kok masih sangat pagi? Besok-besok kalau sekolah sarapan dulu ya. Ya. Biar kita bisa konsentrasi saat belajar. Oke, pagi ini kita sebelum memulai pelajaran kita baiknya berdoa dulu. Semoga pelajaran yang kita pelajari nanti akan bermanfaat bagi kita seterusnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya absen dulu. Yang pertama, Mbak Ivi. Hadir. Mbak Tuba. Hadir. Oke, hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada hewan. Hewan dalam sistem pencernaannya itu ada 5 atau ada 5 jenis hewan. Yang pertama yaitu ada ikan, yang kedua ada amfibi, yang ketiga ada reptil, yang keempat ada aves, dan yang kelima ada ruminansia. Bisa diulangi? Yang pertama tadi apa? Ikan. Ikan. Yang kedua Amfibi. amfibi. Yang ketiga Reptil. reptil. Yang keempat aves. Yang kelima ruminansia. Ikan sudah tahu ya kan? Kalau amfibi apa amfibi? Hidup di dua tempat. Contohnya kodok. Kenapa kodok bisa hidup di 2 tempat? Ya, amfibi. Oh, amfibi. Yang ketiga apa? Reptil. Reptil contohnya apa? Contohnya hewan reptil apa? Ular. Terus buaya, reptil. Aves. Tahu nggak hewan aves apa? Hewan aves itu disebut juga dengan unggas, seperti burung, ayam, itu aves. Dan yang terakhir hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu hewan apa? Hewan ruminansia itu hewan yang mencerna makanannya sebanyak 2 kali. Dan dia bisa disebut juga hewan mamalia. Oke. Hari ini kita tidak akan belajar yang 4, ikan, amfibi, reptil, dan aves. Tapi hari ini kita hanya akan belajar 1, yaitu hewan ruminansia. Tadi hewan ruminansia yaitu hewan yang mencerna makanan sebanyak 2 kali dan disebut juga hewan mamalia. Oke. Hewan ruminansia yaitu hewan yang hewan herbivora. Tahu kan herbivora itu apa? Herbivora. Hewan yang memakan tumbuhan. Hewan yang memakan tumbuhan dan memiliki 4 lambung. Jadi 4 lambung itu di sini saya ada gambar hewan ruminansia yaitu sapi. 4 lambung yaitu ini 1,
2, 3, dan 4. Jadi dia ini memiliki 4 lambung. Lambung yang pertama ini, yang besar ini, disebut apa ini? Rumen. Rumen atau perut besar. Ini lambung yang besar. Lalu lambung yang kedua ini disebut retikulum atau perut jala. Lalu yang ini berwarna biru ini disebut perut hitam atau pemasuk. Dan yang ini, yang kuning ini disebut abu masum atau perut masam. Oke, kita ulangi. Yang ini namanya apa? Rumen atau perut besar. Berarti yang ini namanya apa? Atau perut jala. Yang ini, yang kuning. Yang kuning, yang biru dulu. Omasum atau perut hitam. Yang kuning atau perut masam. Oke. Hewan ruminansia ini dari sistem pencernaannya dimulai dari rongga mulut. Nah, rongga mulut itu yang ini, yang ada rumputnya. Kemudian lalu ke kerongkongan, yang panjang ini disebut kerongkongan atau esophagus. Ini kerongkongan. Lalu kemudian dia ke lambung, lalu ke usus kecil, usus besar, kemudian ke belakang itu apa? Anus. Tempat keluarnya kotoran. Nah, bisa diulangi tadi ini apa? Rongga mulut. Ini apa berarti? Kerongkongan. Lalu kemudian ini lambung. Lalu ini usus. Yang paling belakang anus. Oke, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana proses dari dia makan sampai dia nanti mengeluarkan kotorannya. Yang pertama yaitu proses dari dia makan. Hewan herbivora itu memakan hewan herbivora itu memakan tumbuhan. Saat dia makan di rongga mulut, dia akan mengunyahnya, ya kan? Iya. Saat dia mengunyah itu di dalam mulutnya itu ada air liur. Air liur itu membantu dalam proses pengunyahan. Nah, hewan ruminansia ini dia setelah mengunyah dia akan menelannya, masuk ke rumen atau perut besar. Nah, setelah dia mengunyah dia akan masuk ke rumen atau perut besar. Di dalam perut besar ini ada bakteri, di mana bakteri itu akan ikut mencerna dan mengambil nutrisi dari makanan. Gimana tadi? Di dalam rumen atau perut besar, sapi akan mengambil nutrisi dari makanan. Nah, setelah dari rumen ini dia akan kembali ke mulut. Dari rumen dia akan kembali ke mulut, dikeluarkan lagi. Setelah dikeluarkan lagi dia akan mengunyahnya lagi. Jadi hewan ruminansia ini dia akan mengunyah makanannya sebanyak 2 kali. Nah, saat kembali ini gimana? Setelah dia dari sini mengambil nutrisinya, dia akan beristirahat. Setelah istirahat baru makanannya akan dikeluarkan kembali. Lalu setelah dikeluarkan kembali, dikunyah, dia akan menelannya, lalu masuk ke
Retikulum. Retikulum disebut juga perut Jala. jela. Dan di dalam perut jela ini, dia akan mengambil nutrisinya dengan menggunakan amonia dan air. Nah, setelah dari perut jela ini, dia kemudian masuk ke apa ini? Omasum atau perut kita. Di dalam perut kita ini, omasum, dia akan menghaluskan makanannya. Jadi yang tadinya itu hanya kunyah-kunyahan, misal masih besar-besar, nanti di dalam omasum ini akan dihaluskan. Jadi setelah dari perut jela ini masuk ke omasum, kemudian makanannya akan dihaluskan. Lalu setelah dari omasum, dia masuk ke abomasum atau Perut masam. Nah, di dalam abomasum atau perut masam ini ada enzim pepsinogen yang membantu melakukan pencernaan. Nah, kemudian ke ini intestin, usus, ya kan? Jadi sari-sari makanan yang tidak berguna akan ke intestin atau usus, kemudian dikeluarkan menjadi kotoran. Oke. Selanjutnya saya mau minta tolong pada salah satu siswa. Aku sih ngomong, gue ngerti ngetok. Aku sih ngomong, gue ngerti ngetok. Ngomong rak ketok lainnya sih. Benok kene ya berarti. Jurak lah hidup ini. Mengetas kekendelan serima pelatihan kata apa? Baju sing ngadep. Lah. Oke, kita mulai ya. Kita dari tadi organ-organnya mana yang disebut dengan perut besar? Mana yang disebut dengan perut besar? Oke. Lalu rongga mulut. Lalu kerongkongan. Anus mana anus? Lalu perut masam. Selanjutnya pertanyaannya saya ganti. Tempat untuk mengunyah makanan, yaitu proses pencernaan yang pertama. Tempat untuk mengunyah makanan di mana? Tunjukkan. Oke. Lalu kemudian tempat untuk keluarnya sari-sari makanan yang sudah tidak berguna dan dibuang atau disebut juga kotoran. Oke, terima kasih. Selanjutnya selanjutnya itu tunjukkan tempat proses pencernaan yang menghaluskan makanan. Tempat menghaluskan makanan. Oke, omasum itu tempat untuk menghaluskan sari-sari makanan. Tempat untuk memisahkan makanan yang sudah tidak berguna
dan akan dibuang. Nah, bisa dipahami ya. Jadi prosesnya tadi dari mana? Coba tunjukkan proses pencernaannya dari rongga mulut, lalu ke kerongkongan, terus ke perut besar. Setelah perut besar ini dia istirahat, kemudian kembali ke mulut untuk dikunyah kembali. Setelah dikunyah kembali, dia ke perut jala, kemudian perut kitab, kemudian perut masam, lalu kemudian ke usus dan baru ke anus. Oke, bisa kembali. Terima kasih. Nah, bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa. Kurang lebihnya seperti itu. Kita hari ini sudah belajar tentang sistem pencernaan dari hewan ruminansia. Nanti saya berikan tugas untuk dikerjakan di rumah, yaitu tolong gambarlah hewan ruminansia seperti yang saya buat tadi, kemudian diwarnai dan diberi tulisan. Nah, organ-organnya, oke? Kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, sebaiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.